Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Hai. Ya. Bingung gue yang. Nama gue Ziggy Cetro Pamungkas, nama IG gue @ZiggyCP. nama gue Rezi Saputra Gotama. Nama gue Banu Rusmanu, nama Instagram gue Banu Nunap, yang belum follow boleh di follow. Nama gue Agil, Instagram 19_ Giareski Pambudi, akun IG-nya Giares Budi, cuma anak-anak biasa manggilnya Maski. Di sini gue mau menceritakan atau mengungkapkan yang sebenar-benarnya. Yang tadinya kun berubah jadi fufu. Anjay. Kalau dulu nongkrong ya nongkrong aja lah, biasa. Gue lulusan pesantren bingung nyari temen, ya main sama temen SD gue lah, yang masih ada juga kan. Abis itu ada tuh kayak skate gitu, gue nggak tahu skate kayak gitu kan. Terus gue ketemu yang namanya Agil. Nah dari yang Agil itu gue pertama ya caper-caper gak jelas dah. Nah udah caper-caper gak jelas sama gue kenal, gue minta kayak bukan minta WA sih, centil banget kalau gue minta WA. Kayak kenalan gitu doang sih. Terus ya udah kenal. Abis itu kan ada kayak Sahrul, Anwar, terus yang lainnya itu gue kenal gara-gara dia dulu kakak kelas gue di SD gitu. Tapi pas main skate udah bosen, waktu itu si Banun bikin video kayak gitu. Terus gue pengen, gue ikuti, gue ngeliat-liat dia kan seru buat di IG, ya udahlah gue bikin juga. Tapi pakai idenya dia, gue yang jalanin, gue yang ngeposting di akun gue gitu. Nah lo kan bermula dari gue punya teman namanya Pampam. Itu gue dulu masih main pet, gue suka bikin meme gitu pakai gambar meme lucu gitu kan. Terus punya Instagram, pas abis pet itu emang ada Instagram kan gak lama. Nah di situ gue bikin video pendek 15 detik. Gue ngedit dulu masih pakai Movie Maker. Ya tongkrongan memang, karena kan awalnya tuh gue Bang Ade nih sama Bandun sama Jigi. Bandun sama sebelumnya itu si Pampam itu bikin video, tapi yang durasinya agak lebih singkat, lebih ngangkat dari meme. Akhirnya kan gue nyetok ke Bandun, udah bikin fitgram aja gitu bareng sama tongkrongan. Abangnya Jigi sama Jepri dulu bikin, dia berdua sama Bandun juga. Gue belum ikut, terus mulai ikut sama si Gio gitu dah. Emang dulu gue suka banget bikin video kayak sinematik musik kayak gitulah. Ya dari situ terus abang gue sama temennya Jepri, Kibo itu juga bareng nongkrongnya. Emang waktu itu emang nongkrongnya berlima, karena gue selalu ngintil sama abang gue. Kalau main tuh pasti ini dah ngikut sama abang gue, makanya temen dia ya temen gue juga gitu. Berlima tuh bikin. Karena sebelumnya memang udah ada tongkrongan, kita udah sempet nongkrong selama 6 bulan. Itu isinya teman-temannya Jigi yang dulu pernah jadi anggotanya Kun. Ya sering berjalan waktu akhirnya bikin konten setiap hari, nongkrong gak kerasa gitu. Baru dia bikin sama-sama, bikin IG. Niatnya mah kagak buat gimana-gimana, cuman buat nyimpan video-video bareng doang, biar nanti kalau udah kita nggak bareng-bareng kita bisa lihat video itu. Bikin video lucu aja 15 detik sama Pampam. Terus akhirnya yaudah kenapa nggak bikin akun Instagram yang buat ngeposting video-video kita gitu loh. Ya udah dari situ bikin posting. Terus Jigi adik gua itu punya teman-teman waktu itu zaman-zamannya main skateboard. Itu teman-teman ini semua tuh teman SD-nya sih, nggak jauh-jauh dari teman SD-nya, kayak si Anwar, Syahrul, Iki, Agil. Itu kalau Agil itu kakak Gio kakaknya. Kalau kakak kelasnya si Agil tuh kakak kelasnya Jigi, kakak kelasnya mereka semua lah kayak gitu. Sama Anwar juga kayak gitu. Nah itu dia ngelihat gue bikin video, terus mungkin ini kali ya, pengen juga kan. Ya udah ayolah bikin bareng-bareng lah. Lagian juga kan ya sama, Jigi juga temennya Jigi temen gue temen Jigi begitu. Karena kita emang ya udah satu temannya, satu tongkrongan. Di nongkrongnya kan dulu di sini-sini juga, temennya Jigi bawa ke sini, temennya Mas Kiki bawa ke sini, jadi gue saling kenal kayak gitu. Jadilah tongkrongan Fitgram.
sampai sekarang. Sama pertama saling kenal ya biasa aja sih. Soalnya gue udah pernah ketemu, jadi ya udah biasa aja. Cuman kalau emang yang tadinya orangnya wah, ya pasti gue ya terbawa suasana juga. Cuma biasa aja sih. Kesannya menyenangkan karena mereka anak-anak yang menyenangkan. Karena umur gue jauh lebih tua di antara mereka itu, akhirnya gue kayak ke bawah gitu. Hal-hal yang seru-seru yang nggak pernah gue lakuin sama teman-teman gue, ini sama anak-anak ini menimbulkan kreativitas, ide-ide baru. Akhirnya kita tuangin dalam satu fitgram. Kesannya yang menarik sih sama Agil, karena Agil orang introvert kan, kayak sama orang tuh kayak susah akrab. Itu sih yang menurut gue pendekatannya agak susah dibanding sama yang lain tuh. Gio orangnya mut-mutan, apalagi dulu kan belum pendewasaan, masih zaman sekolah. Itu masa-masa labilnya mereka tuh kayak gue belajar, oh iya kayak gini loh mereka gitu. Akhirnya kita mengenal satu sama lain di situ. Kalau awal-awal saling kenal mah, gue sama Banun sama Mas Kiki kan adik kakak. Nah si Mas Kiki punya temen, nah gue punya temen SD. Nah temen SD gue tuh ada kakak kelasnya tuh ya si itulah Agil, kayak gitu-gitu. Itu main skate bareng, itu awal-awal kenal kayak gitu. Dari si Rifki sih sebenarnya. Rifki teman SD gue, dia yang bawa mereka semua menurut nongkrong di sini. Terus akhirnya nongkrongnya ya bareng sama abang gue. Akhirnya teman abang gue ya teman gue, teman abang gue, teman gue ya teman abang gue gitu. Tapi teman bapak gue ya teman bapak gue gitu. Gue orangnya pemalu. Kalau belum kenal orang tuh malas aja gitu, nyapanya juga. Kalau belum akrab ya sekedarnya aja, biasa aja gitu. Sama Jepri, sama dulu kalau Anwar kan dari teman SD tuh, sama Jepri, Mas Kiki, Banun tuh belum kenal. Sama Jigi juga sebenarnya belum akrab banget. Ya gitu. Pertama tuh kesannya ya gue kan pemalu ya, jadi banyak diemnya sih gue waktu pertama-tama kesini tuh. Kalau gue lebih ke Agil ya, karena kalau sama Pampam kan gue udah dari SMA tuh, dari SMA berdua-duaan mulu. Kalau sama si Jeffrey sama Kibo itu ya ngalir aja gitu loh, kan nggak sepantaran, jadi sekenanya ngobrol aja. Cuma kalau sama Agil kan dia bercandanya gue banget. Waktu itu emang gue susah nyari temen yang bercandanya gue banget. Pas Agil nyetluk kayak gitu, kayak bercanda gitu, gila ini orang lucu juga nih kan. Nah seiring berjalannya waktu ya udah ke bawah lah, semuanya tuh bercandanya sama kayak ya gua dan keluarga gua bercanda seperti apa kayak gitu. Jadi saling apa ya, ini paham lah kalau misalkan gua lagi bercanda ya ketawa, bercanda maksudnya paham gitu bercandaan gua apa, sama-sama paham kayak gitu. Lebih ke arah Agil, jadi gua lebih respect gitu bertemannya. Bosen sih enggak lah. Kalau bosen, kalau capek iya, capek mikirnya soalnya, karena itu jadi tanggung jawab. Udah gue tanam sama diri gue, udah jadi tanggung jawab. Harus gimana caranya setiap hari ada video, ada pemikiran, ide. Capeknya di pemikiran bukan di fisik ya. Kalau fisik kita enjoy aja di sini, ceria-ceria aja. Capeknya itu terbayar kalau nongkrong asli. Capeknya cuma dibikin konten aja gitu. Bosan sih, buat bosan sih nggak pernah. Kalau buat capek juga nggak pernah sih. Kalau bosan paling bosan ya bocah-bocahnya itu aja, kayak dateng itu doang. Terus yang bicara itu doang. Kalau nggak kayak main ya itu doang, kayak lama-lama jenuh juga sih. Cuman karena udah terbiasa sama yang kayak gitu ya udah jadi nyantai sih. Kalau ngerasa bosan atau capek mah pastilah. Sebenarnya mah capek yang enggak sih, capeknya kalau denger omongan dari netizen anjir. Itu doang yang bikin capek, yang bikin gimana ya, asli lah kesel. Apalagi kalau dibilang plagiat, padahal kan emang iya. Enggak lah ya, gitu doang sih. Kalau omongan-omongan dari netizen itu nyakitin banget kayak gitu. Bosen capek enggak, buktinya sampai sekarang kan gue nggak pernah gitu loh. Maksudnya dari dulu juga gue selalu ya karena kan didasari dari hobi berkarya yang dihargai oleh
kalian-kalian, jadi ya gue tambah semangat aja. Makin dihargai ya gue makin semangat dan makin terus bisa berkarya. Kalau capek pasti ada rasa titik capek ya, lebih ke arah capek ya, bener kata abang gue juga mikir capeknya, karena kan kita udah mikir parah-parah, capek-capek, cuma begitu ya sekarang netizen. Kalau bosan ya enggak lah. Bosan enggak lah, karena kan itu udah dari hobi gue juga. Capek sih enggak, bosen juga enggak, paling ya ngedon iya sih, paling ngedon tuh karena mulut-mulut jahat netizen doang udah. Bangsat emang. Gitu doang sih. Kalau jenuh sama bosan sih nggak pernah bosan, nggak pernah capek, biasa aja lah selama lu suka mah. Kalau dari gua, maaf sebelumnya, emang waktu itu pernah, itu buruk banget sih buat gua. Jadi emang waktu itu zaman gua kerja, itu tuh hampir sebulan gak posting video. Ya kenapa gitu loh, maksud gua itu buruk sih. Maksudnya kenapa kok nggak, kalau lepas gua handle, kenapa nggak berkarya gitu loh, padahal kan kita sama-sama juga, kenapa nggak berkarya. Ya sebulan lah, hampir sebulan. Makanya waktu itu kan pernah tuh gue bikin trailer Kun-kun ala-alaan aja sih. Itu buat memanipulasi, kalau sebenarnya kayak biar orang-orang atau netizen itu bilang, oh ternyata selama ini sebulan gak ngupload karena itu, kayak gitu. Terus habis itu udah sih. Hal yang terburuk itu pas pada keluar dan kita harus ganti nama Fufu. Itu udah buruk banget sih. Terus ngapusin video. Yang terburuknya bubar lah, bukan bubar sih, misah lah, pada misah. Jadi sampai sekarang sisa tinggal segini adanya lah. Itu doang hal terburuk yang paling gue rasain tuh. Yang lain-lain nggak ada yang buruk selama kita masih bersama tuh. Kalau yang paling buruk ya perpisahan itu, yang dari Kun-kun sampai Fufu ini, itu perpisahan yang paling, gue sebenarnya udah sering mengalami perpisahan untuk teman ya, karena kan di sini gonta-ganti teman, dari temennya Mas Kiki dulu sampai teman-teman gue, teman SMA, teman kampus, teman Jigi, kayak gitu udah sering-sering lah bolak-balik ganti-ganti teman. Jadi ya cuma yang kemarin paling parahnya itu, karena kan ya udah bener-bener kucing nan berak tuh kan, kayak gitu, udah keluarga banget lah. Itu buruk sih, sedih lah. Ya gue ngerasa orang yang gue dulu anggap asik, menyenangkan, tiba-tiba ini menjadi perpecahan gitu. Menjadi sesuatu hal yang menurut gue nggak mungkin, ternyata mungkin terjadi gitu. Memang udah gue takutin dan gue khawatirin, tapi gue selalu menjaga itu, dan sampai akhirnya gue nggak bisa ngejaga itu semua. Gue kehilangan mereka. Hal terburuk ya berpisah. Itu sih yang berpisah, yang tadinya namanya Kun-kun udah gede dari Kun-kun akhirnya berubah jadi Fufu, karena perpecahan itu berubah jadi Fufu. Ya itu sih yang terberat. Kalau nama yang diganti itu kesepakatan kita sama ex Kun-kun, pemain Kun-kun yang udah keluar, karena memang internal kita waktu itu emang sedikit terganggu. Yang gue bilang tadi sebelumnya, udah pernah gue jaga, udah sering gue jaga, kita berkomunikasi dengan baik, kita obrolin semua permasalahan, sampai akhirnya kita kalah sebagian yang posisi di sini gitu. Akhirnya kita berunding sama mereka untuk melepas nama Kun-kun dan mengganti Fufu, karena Kun-kun bukan Kun-kun, tanpa mereka pun kita bukan Kun-kun. Makanya kita juga sepakat waktu untuk mengganti nama, karena Kun-kun adalah bagian dari mereka juga gitu. Ya karena ada masalah dari personilnya tuh berkubu gitu dah. Awalnya tuh berkubu, mulai berantem tuh, nggak berantem sih bahasanya apa ya, selek-selekan lah waktu bulan Ramadan dah. Selek perkara hal kecil, cuman karena mungkin emang
udah ada masalah yang emang dipendem jadilah bom waktu. Nah mungkin itu sampai akhirnya kita udah pecah dan akhirnya nggak bisa biasanya kan kayak gini-gini biasa ya, cuman gue pikir tuh masih bisa disatuin lagi gitu kan sebagai penengah, ya ternyata udah nggak bisa, ya udah. Nama diganti itu emang ada masalah, ada problem, masalah internal. Ya masalah internal lah ya, tiap tongkrongan atau tiap semuanya walaupun bukan di Instagram juga kan pasti punya masalah. Gimana cara menyelesaikannya ternyata kita ya berpisah memilih jalannya masing-masing karena tidak satu tujuan, sehingga ya seperti itu. Masalahnya sebenarnya simple sih, bisa dibicarakan sebenarnya, cuma karena kita dan sisi mereka saling gengsi jadi ya udahlah, gimana lagi, emang mungkin udah jalannya juga. Nggak tahu lah kalau nanti ke depannya kalau diterusin dengan masalah ini ya nggak tahu lagi kayak gimana. Cuma kan kita di sini tuh selalu apa ya, yaudah gua sama yang tersisa sekarang ini tuh selalu atau masih bertanggung jawab untuk selalu berkontribusi dan berkarya untuk kalian semua gitu loh. Nggak berhenti, maksudnya kayak ada masalah internal berhenti nggak berkarya lagi, enggak, kita tetap, yang lain juga yang keluar mereka seperti mereka itu juga ya tetap berkarya walaupun mungkin masih punya kesibukan masing-masing kayak gitu ya. Intinya jadi punya kesibukan masing-masing lah terlepas dari ini, tapi ya kita tetap lah kayak gitu. Terus kalau masalah anggota sekarang ya tinggal yang aktif 5 ya, yang aktif 5 yang aktif nama kayak gue, Maski, Jigi, Agil, Gio, dan yang maksudnya pasif lah ibaratnya itu kayak si Gagas, itu emang dia kuliah di Jogja. Dia katanya mau ngabisin kontrak dulu, insya Allah dalam waktu dekat dia mau kesini. Terus kalau kayak Via, Velin, Pampam teman gue sendiri itu juga memilih Bolmeng, ya itu udah tidak di sini gitu loh, udah punya kesibukan masing-masing kayak gitu. Tapi kita tetap ya main aja, nggak apa-apa. Kita nggak memasalahkan, ya itu kan masalah di kun-kun kan, bukan masalah tongkrongan atau bukan masalah yang harus dipanjangin. Kalau masalah kun-kun udah selesai ya sudah, kita mah berteman aja gitu. Kalau nama yang diganti tuh sebenarnya gimana ya, ada masalah aja sih, jadi makanya harus diganti ya. Gue juga sebenarnya nih ya, semua anak ini tuh nggak ada yang mau ganti nama. Kalau lu ada yang jelek-jelekin, bang lu ganti nama lu gini nggak bersyukur lu, buset asal banget mulutnya. Gue juga nggak mau ganti, cuma kan ya gimana, gue harus ganti tapi ya nggak perlu. Kalian tahu lah, kalau mau tahu datang aja ke sini, ntar gue ceritain langsung. Terus dengan pemain yang berkurang ya, berarti dia keluar, ya udah itu aja. Ya, jadi kenapa bisa sampai sejauh ini? Apa tadi gimana ya? Depannya aja. Caranya. Cara apa yang kita lakukan atas dasar mungkin dari kalian juga. Kalau kalian gak nonton, kalau kalian gak follow, kalau kalian gak subscribe, mah kita nggak bakal lanjut. Ya tapi emang kalau ya itu caranya, karena caranya kita tetap komitmen ya tetap berkomitmen, bener, tetap berkomitmen pada diri kita masing-masing, selalu percaya kalau titik cerah itu ada lagi, dan semangat terus ya. Bercanda aja lah kita di sini mah. Ya berkonten aja sih. Karena gini, kalau misalkan di sini lagi rame, rungsep, kalau lagi sepi, saya juga butuh teman gitu loh. Jadi ya gitulah. Ya saling percaya satu sama lain doang sih.
makanya bisa sampai sejauh ini. Cuman lama-lama ya emang namanya juga alam ya, lama-lama ada yang pisah ntar ketemu yang intinya doang, jadi kayak gitu ya. Sekarang sih intinya insya Allah seterusnya masih ini terus. Harus selalu bikin video karena titik bercanda kita tuh dibikin video. Kalau lagi nongkrong kita masing-masing main HP, itu sih kayak udah masing-masing aja. Kalau udah nongkrong tuh kayak main HP sendiri, ngobrol dia sama dia sama dia. Cuma kalau kita bikin video itu lebih uger lagi itu, walaupun memang mungkin rasanya beda, lebih banyak bercandanya gitu. Makanya kita kalau bikin video tuh suka apa adanya gitu. Caranya berkarya terus lah. Kan ini Instagram sama YouTube, bikin video. Kalau bikin dede ntar digerebek warga. Ya itulah, sampai sekarang ini kita masih bikin video. Ya itu salah satu caranya. Ya mau nggak mau ya jalanin aja gitu. Lah udah tanggung 1,2, terakhir 1,1. Ya lu mau ditutup akun jual. Ngapain, mendingan dijalanin aja udah selama masih bisa mah. Kayak gitu. Kalau Fufu bagi gue sih itu kewajiban kedua yang harus gue ini sih. Jadi gue nggak bisa nganggap dia remeh karena gue gimana ya? Ya gitu, nggak bisa dianggap remeh lah, pokoknya ya harus diutamain juga, nggak bisa dikebelakangin kayak gitu. Ya keluarga sih, lebih dari sebuah keluarga sih. Ya pun kadang-kadang nggak dianggap keluarga. Fufu itu ya buat gue keluarga. Mungkin yang lain juga beranggapan sama, karena tanpa disadari kita udah ngerasa ini satu kesatuan yang harus kita lengkapi bareng-bareng. Sampai pergantian nama pun kita punya komitmen, emang kita sama-sama keluarga. Fufu tuh bagi gue adalah keluarga kedua. Yang pertama kan di rumah tuh. Cuman gue seringan di sini sih. Adem, sini ada AC. Rumah gue AC rusak. Fufu asik-asik lah orangnya lah. Gitu doang. Enak buat diajak nongkrong. Duitnya banyak lagi bocah-bocahnya. Nggak perlu bawa jajan gue kesini. Itu doang. Arti Fufu itu berdasarkan dari bahasa Tionghoa yang Fu itu artinya beruntung. Fufu mungkin keberuntungan berkali lipat lah. Jadi dari gue juga semoga ini nanti kedepannya jadi beruntung. Karena kan gini, gue ngeliat dari feedgram yang lain atau youtuber yang lain juga mungkin berdasarkan keberuntungan, mungkin berdasarkan karya dia yang benar-benar original, entah itu yang ya keberuntungan juga lah. Beruntung banget orang-orang pada suka sama dia kan, beruntung sekali subscribe atau follower cepet naik, beruntung sekali dia datang di waktu yang tepat untuk memulai feedgram dan tiba-tiba naik followernya atau viral lah sedemikian rupa kayak gitu. Ya semoga beruntung kedepannya, semakin beruntung aja, karena kan beruntung nggak bisa didapatkan oleh semua orang, karena emang kita juga dari kun-kun itu termasuk beruntung, benar beruntung. Kenapa? Kita nggak tahu bakal sejauh ini, kita nggak tahu bakal orang-orang suka, kita nggak tahu tiba-tiba ya banyak yang suka, banyak yang follow, dan banyak juga yang kita menjadi influencer buat mereka semua. Banyak juga kayak yang ngikutin atau maksudnya yang jadi berkarya karena feedgram kita kayak gitu loh. Ya jadi contoh lah. Project dari dulu pengen banget bikin film. Di feedgram kenapa gue suka banget bikin trailer yang tidak ada filmnya, itu gue suka banget. Kalau dari gue itu projectnya gue pengen banget bikin film. Ya nggak usah lama-lama lah, 20 menit lah. 20 menit. Gue pengen ngelihat hasil sendiri yang dengan kepuasan uang, nggak apa, walaupun nggak banyak viewernya juga nggak apa-apa ya. Tapi gue ngelihat dengan ya udah ini jeripaya kita bikin film ala-alanya kita dengan modal flash, tripod, kamera seadanya, mic seadanya, orang seadanya, tanpa kru-kru atau ngedirect segala macam. Film sih. Ya kedepannya sih ntar kita rundingin barang-barang lagi. Ya kedepannya sih masih rahasia lah. Ntar kalau gue kasih tahu lu kaget sama lu, gak ditonton dah. Kalau gue sih lebih udah jalanin yang scene yang sekarang aja dulu, diseriusin. Nanti kan pasti bakalan ada cerita-cerita baru yang ada di Fufu, dan lu juga pasti harus nonton gitu. Kalau di Instagram sih gue netral aja ya.
kayak gitu. Semoga sih bisa masuk TV, dikenal makin banyak sama orang luar sana, sampai luar negeri mungkin. Ya dari konten-konten kita yang beda dengan orang-orang yang lain. Kalau untuk Fitgram atau channel kita di YouTube banyak sih, cuma belum terrealisasi karena masih ada yang kuliah, waktunya belum bisa disesuaikan, makanya kita kebanyakan ngeteknya malam. Projectnya ada aja, kita bikin konten-konten di YouTube-nya. Untuk di Instagram let it flow, tapi tetap bikin konten. Kita bisa terus sama-sama aja berkarya, jangan ada yang pergi lagi. Ya kita masih bisa kumpul bersama semua. Walaupun ada yang bertambah, cuman semoga tidak ada yang berkurang, dan buat Fufunya sendiri makin jaya ya, makin banyak yang kenal juga, jangan makin turun, semoga makin naik ke depannya. Amin sih, itu doang. Oh, kalau harapan Fufu ke depannya sih gue minta yang terbaik aja lah, biar bisa sampai seterusnya. Gue malah mikir apa ya, gue pengennya tuh seterusnya gitu sampai kayak gini, sampai ntar gue mau nikah mau gue sampai gue kerja pun juga harus tetap jalan, karena ya kan nggak terlalu sibuk-sibuk banget, jadi masih bisa di iniin lah, bisa di handle. Pengennya sampai seterusnya aja gitu. Semoga kita tetap kayak gini, maksudnya tetap begini. Kalau bisa jangan ditambah lagi, jangan berkurang lagi, jangan berpisah lagi, jangan bersatu lagi. Aduh, iya bener loh, maksudnya harapan ke depannya, jangan berpisah lagi, jangan bersatu lagi, jangan ditambah lagi, jangan dikurangin lagi. Ya begini aja. Makin banyak yang follow, makin banyak yang suka. Kalau emang nggak suka ya udahlah, komen ya yang halus-halus aja lah. Kedepannya sih gue pengen Fufu tuh lebih baik dari hari ini, dan seterusnya makin banyak yang tahu. Kun, kenangan. Kangen sih. Buat Kun, ya gue kangen sih. Itu gua ya, kangen. Panutan. Kun dong. Kun. Satu kata buat Kun. Gua kangen banget. Ya udah, gua kangen banget aja. Satu kata, sarang heyo. Tanpa batas. Berkarya. Selamanya. Terbaik. Jangan jadi netizen yang jahat. Kalau mau komen jahat, jangan pakai akun fake. Kalau mau berantem temuin aja gue sini. Tetap setia sama kita, kurang baik buruknya kita, support kita biar kita bisa terus maju, punya semangat. Oh iya, kita punya kalian yang harus kita hibur setiap harinya, karena selama 3 tahun kita berkarya, gue punya semangatnya dari kalian. Kalau kalian, ya itulah titik dimana gue harus bisa semangat adalah dari kalian. Semoga kalian lebih sering nonton video dan lebih cermat aja sih buat menilai video-video kami. Emang nggak lucu, tapi kan gimana ya, udah berusaha kita buat selalu upload, biar yang penting kalian bisa ngelihat kita gitu. Daripada nggak ada ini sama sekali, nggak upload sama sekali, lebih baik ya upload, yang penting upload gitu. Jangan bosen dengan karya kita yang mungkin monoton di mata kalian. Jangan sungkan-sungkan untuk memberi ketuk 2 kali di Instagram kalau ada postingan kita, untuk like ke postingan di YouTube, untuk mensubscribe juga, untuk memfollow juga, karena semua itu gratis. Yang rugi lu. Ya untung kita enggak lah. Ya, udah cut. Oh tapi masih pengen lagi dong. Jangan menilai buruk karya seseorang yang belum tentu kalian bisa lakukan. Walaupun komentar juga nggak apa-apa, tapi dikasih solusi. Kan biasanya kan banyak yang komentar aja nih, ngejudge atau ngehina-hina, tapi nggak dikasih solusinya kayak gitu. Mendingan gak usah komen kayak gitu. Dan support kita sampai nanti tua.
sekian tanya jawab dari gua. Emang mungkin orangnya gue suka bercanda nyeleneh, cuman ya kalau pertanyaan tadi itu emang setiap sesi gue susah serius gitu emang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.